Ya, halo, apa kabar? Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fame ITB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, terima kasih serta dukung kami terus dengan memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini kita akan membahas isu yang tengah dibahas di Glasgow sana, di Skotlandia, ketika sedang diselenggarakan konferensi perubahan iklim PBB atau UN Climate Change Conference on the Parties, COP 26. Di sana sedang dibahas konferensi tentang perubahan iklim, dan tentu saja akan banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang dipetik dari perhelatan akbar tersebut. Dan kita mencatat dari sana juga sebenarnya ada berbagai target yang akan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, terutama dalam menyikapi perubahan iklim dan menurunkan batas emisi yang dikeluarkan. Kita akan membahas tentang membaca pesan dari Glasgow, komposisi mix energi yang reliable dan efisien. Saya sudah punya dua orang narasumber untuk membahas isu tersebut. Yang pertama ada peneliti ekonomi energi dari Alpha Research Database, Ferdi Hasiman. Apa kabar, Ferdi? Malam, Mas. Kabar baik, Mas. Baik, ya. Sehat. Nggak ke Glasgow ya, Fer? Dan bersama Ferdi, saya juga punya Dr. Dina Nurul Fitria, pengurus alumni pasca sarjana dari Ekonomi Pertanian IPB dan Managing Director dari Aminah Research and Business Consulting. Apa kabar, Ibu Dina? Apa kabar Kang Hardi? Sehat-sehat. Saya rutin, tapi baru tahu juga kalau ini ternyata tiap hari acaranya ya. Ya, tiap hari. Dan saya lihat kayaknya viewers YouTube-nya udah oke banget kayaknya nih. Kayaknya boleh dimonetize juga nih kayaknya nih. Ya. Salam kenal Mas Ferdi. Salam Terima kenal, kasih. Mbak. Salam kenal. Ya. Oke, saya mungkin pertama Bu Dina dulu kalau gitu ya. Dan tunggu sebentar, Bu Dina, kira-kira apa pesan utama yang bisa kita lihat dari pertemuan di Glasgow ini? Ini yang ke-26 kalinya PBB menggelar perhelatan membahas tentang perubahan iklim. Ini, Ya. Oke, terima kasih Kang Hardi. Salam hormat buat rekan IPB dan semua yang ada hadir di sini, baik online maupun melalui YouTube Live. COP26 itu dibuka ya, kurang lebih tadi pagi jam 10. Terus kemudian ini juga rangkaian kegiatan dengan OECD, ya, OECD dan juga beberapa kegiatan yang berkaitan dengan G20 ya. Jadi tahun lalu itu tahun 2020 ada pertemuan mungkin sederhana yang nggak tahu karena COVID juga ya. Kemudian 2021, terus saat ini kayak gongnya gitu ya. Gongnya itu adalah COP yang 26 ini di Glasgow. Nah, menarik karena Indonesia menjadi negara yang kelihatannya diharapkan dan ditunggu-tunggu gitu terhadap perubahan iklim. Why ya? Kenapa gitu ya? Kenapa kok Indonesia so important gitu ya dibanding negara Asia lainnya atau ASEAN lah kita bicara? Karena kita punya sawit, Kang Hardi dan Kang Ferdi juga teman-teman semua di sini. Sawit sebagaimana kita ketahui itu kan sulit ya mendapatkan tempat di hati bagi sebagian besar Uni Eropa ya. Nah, Uni Eropa sendiri juga sepertinya juga punya namanya dualisme dalam ekonomi gitu ya, khususnya untuk energi terbarukan yang berbasis dari tumbuhan ya. Dia juga punya bunga matahari dan juga ada beberapa lainnya. Dan kelihatannya mengapa sawit gitu ya, sawit segitu disentimen negatifin gitu ya oleh mereka gitu. Nah, di satu sisi memang
kita mengakui lah ya, sawit kita tuh baru ya palingnya 1 dekade inilah ya, sudah sesuai dengan sustainability protokol gitu ya, dari RSPO, kemudian kita punya ISPO gitu ya. Nah, namun itu belum secara menyeluruh, artinya begini, tetap aja ada kebakaran hutan sawit, entah itu ya sifatnya human error maupun climate ya, gambut. Ada juga yang sifatnya kita diisukan katanya menggunakan tenaga kerja anak-anak seperti itu. Jadi banyak sekali negatif terkait dengan sawit ini. Nah, namun pemerintah tidak berdiam diri untuk mengatasi itu. Jadi itu sebab pertama mengapa Indonesia penting diminta untuk menaikkan perjanjian deforestasi sampai tahun 2030. Jadi COP26 ini arahnya kepada itu sih Kang Hardy dan Kang Hardy, lebih ke arah penghijauan hutan kembali seperti itu. Dan rekan kita satu negara dengan di Amerika sana itu ada juga Kanada, itu juga sama ditekan benua Amerika, maksud saya di benua Amerika ditekan juga masalah ini karena juga punya hutan gitu ya, di Brazil, kemudian di Kanada juga ada hutan juga, walaupun mungkin tidak seluas yang ada di Brazil. Nah, dalam hal ini dan yang terakhir ada Amerika Serikat karena dianggap penyumbang polutan tertinggi gitu ya. Ini menarik karena Cina nggak masuk dalam 4 negara yang diharapkan menaikkan perjanjian itu, walaupun masuk dalam 100, tetapi tidak begitu jadi perhatian utama Cina. Karena Cina ternyata sudah mengurangi batu baranya begitu ya. Karena batu bara juga polutan tinggi juga begitu. Nah, Indonesia punya batu bara, Indonesia punya sawit. Nah, jadi Indonesia itu betul-betul ditunggu oleh pemimpin dunia gitu ya. Dianggap kita ini bisa menjadi leader ya, menekan emisi gas karbon. Nah, itu cerita awalnya, pembukanya Kang Herdy dan Kang Ferdi. Kalau mengenai kesiapan, mungkin nanti deh bisa di dulu nih. Saya ingin tahu data juga nih. Terakhir yang saya tahu PLN sama Pertamina itu juga sudah berusaha maksimal ya untuk bisa mencapai target net zero emission ini. Betul, ya betul. Mungkin Kang Ferdi atau saya kembali ada empat negara ya di sana, Indonesia, Kanada, Brazil, dan Amerika yang mendapat perhatian khusus, 3 di benua Amerika, 1 di Asia, karena dianggap sebagai negara yang memberikan share emisi karbon yang luar biasa, sehingga kemudian itu diminta komitmennya untuk bisa lebih ramah lingkungan. Tapi ya bagaimana? Ini kita melihat apakah memang semacam itu pure bahwa memang itu begitulah faktanya, atau memang ada hal-hal lain juga di balik itu? Mungkin Ferdi bisa membantu. Ya, terima kasih atas undangannya Mas Hardy, Civitas Akademi IPB. Saya sudah 2 kali hadir di sini Mbak Dina. Wih, mantap. Pertama tentang blok-blokan ya Mas ya. Ya, betul. Oh, blok-blokan. Kali ini agak go global dikit ya. Saya teringat dengan KTT ini yang soal climate change ini, teringat dengan satu buku gitu. Jadi kebetulan saya menguasai betul buku itu, bukunya Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontent. Jadi di sana dia menggambarkan jika di tataran global ada arsitek yang menata keuangan global, kenapa nggak ada sistem pemerintahan global gitu, yang di dalamnya ada pemerintahan-pemerintahan dari setiap negara. Jangan sampai KTT yang diselenggarakan oleh PBB ini mau menggenapi itu, karena memang di sana sini bukunya Joseph Stiglitz, dia banyak sekali mengupas paradoks yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Jadi di sana misalnya tadi mereka memberi perhatian khusus kepada Indonesia ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Dina. Tentu karena Indonesia banyak sesuatu, menurut saya Indonesia adalah surga bagi negara-negara maju. Wilayahnya sangat luas, demografinya juga besar, dan tentu sumber daya alamnya juga sangat besar. Dan yang saya petik dari pertemuan Glasgow itu ada 3, Mas ya. Yang pertama itu soal isu tentang kehutanan. Isu tentang kehutanan ini kan soal deforestasi itu. Yang saya baca di koran-koran hari ini kan Kementerian Kehutanan memberi penggambaran kualitatif, data kuantitatif hasil rebosiasi hutan, penghijauan hutan yang dilakukan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi saya nggak melihat kementerian itu, menurut saya kementerian itu portofolio kementerian yang paling nggak strategis di Republik ini. Bahkan kementerian ini di awal rejim pemerintahan Jokowi periode 2 ini, itu di DPR sudah ada wacana untuk menggabungkan, memindahkan urusan Kementerian Kehutanan ke Komisi 7. Jadi ini kan urusannya urusan energi. Sementara urusan Komisi 4 itu adalah urusan yang sudah lama tercantum dalam konstitusi, itu terkait dengan urusan hutan. Jadi urusan hutan itu nggak ada kaitannya sebenarnya dengan urusan Komisi 7. Jadi memang ada sentuhan dengan, karena kebanyakan tambang, energi itu semuanya ada di bawah hutan. Logika kita kan kalau pindah ke Komisi 7, itu artinya tambang-tambang yang ada di bawah hutan itu pasti akan ditambang gitu loh. Dan itu sudah terjadi. Beberapa tambang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan misalnya, nggak bisa ditambang karena ada di bawah hutan lindung. Ya, kalau Mas Hardy atau Budina jalan-jalan dikit lah ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, itu semuanya sudah digundul, merah semuanya, lingkungan sudah dirusak semuanya. Jadi deforestasi sudah terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kami mencatat ya dari data, kalau Mas Hardy dengan Budina lihat itu data di Dirjen Minerba, di Clean and Clean CNC-nya Dirjen Minerba yang data IUP legal dan nggak legal, itu hampir setengah wilayah Sulawesi Tenggara itu semuanya sudah ditambang. Jadi kalau dunia saat ini mau mengharapkan Indonesia menjadi tumpuan untuk climate change, itu menurut saya sangat paradoksal, karena di mana-mana terjadi kerusakan hutan, apalagi dengan Omnibus Law kemarin kan, itu sangat fatal. Jadi menurut saya Presiden Jokowi boleh saja dia disembah, dipuji-puji oleh negara-negara maju, tetapi di tataran lokal di Indonesia itu sudah terjadi banyak sekali kerusakan hutan, Mas. Dan itu fakta. Dan menurut saya data yang disodorkan oleh Kementerian Kehutanan itu adalah data yang menurut saya itu memang program yang sudah terencana, karena memang kan satu fakta, Mas ya, di pariwisata super premium sekarang di Labuan Bajo itu sudah ada penghijauan kembali hutan. Dan itu hutan, tetapi itu digundulin lagi oleh Kementerian Kehutanan untuk menanam pohon katanya. Banyak loh paradoks yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap hutan-hutan kita di daerah ya. Jadi apa yang disebut dengan deforestasi itu menurut saya sesuatu fakta yang harus benar-benar digulati oleh para akademisi, dan tentu ya aktivitas akademi juga harus bisa terjun ke lapangan untuk melihat fakta secara langsung, data-data yang ada di daerah-daerah. Lalu yang kedua, Mas, ini menarik yang disampaikan, saya agak panjang dikit ya Mas ya, apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris ya, si Johnson ya. Jadi dia mengatakan bahwa mulai tahun 2030 Inggris akan menolkan penggunaan energi fosil untuk kendaraan ya. Jadi semua kendaraan bermotor, mobil dan segala macamnya itu udah nggak pakai BBM, nggak ada lagi. Jadi sudah pindah ke listrik. Jadi itu bisa dilihat pada data ya. Saya punya data kebetulan dari beberapa produsen mobil listrik. Kalau saya lihat data di sini, Mas, untuk Honda, Toyota, dia sudah menginvestasikan 100 triliun untuk pengembangan mobil listrik mulai tahun 2020. Lalu penjualan mobil listrik dari produsen mobil listrik dunia itu meningkat. Tesla misalnya menjual 97.000 mobil listrik tahun 2019, itu meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 87.770 ya. Sementara Volkswagen yang Eropa itu menjual 212.000 unit mobil listrik. Itu kenaikannya paling tinggi 158%. Ini mau menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan hanya sawit yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi. Tetapi Indonesia adalah negara kaya akan nikel. Data Kementerian ESDM lewat Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan memang 27% nikel Indonesia itu berkontribusi terhadap nikel dunia. Artinya Indonesia adalah tertinggi, di bawah Indonesia ada Filipina, Australia, dan negara lain itu 20%. Nah, ini mau menunjukkan apa?
memang sangat penting bagi negara-negara maju untuk memuji Indonesia. Tetapi kalau Mas Hardy, Mbak Dina, jalan-jalan dikit ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, semua tambang-tambang kita, lahan-lahan tambang kita, bahkan yang dipuji-puji sekarang proses hilirisasi smelter, itu 70% sudah dikuasai oleh Cina, Tiongkok, negara-negara maju. Jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara sampai Halmahera itu, apa yang saya sebut itu sudah menjadi prison village lah. Jadi sudah menjadi perkampungan global. Jadi di sana itu perusahaan-perusahaan besar dari seluruh dunia ada di 3 daerah itu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dengan Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita mau bicara tentang nikel sekarang, itu kita bicara tentang daerah-daerah itu, bukan daerah-daerah di Kalimantan. Lalu terkait dengan yang ketiga ya, menurut saya ini penting tentang energi bersih. Jadi ini Indonesia kan sedang mengenjot energi bersih, Mas. Bahkan PLN itu akan menaikkan ya di era PT PLN. Jadi 2024 sampai atau 2025 nanti akan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan itu sampai 23%. Tetapi kan banyak implikasi yang akan terjadi karena kebijakan-kebijakan itu, Mas ya. Kita tahu misalnya pemerintah sudah menerapkan kebijakan 35.000 megawatt ya untuk listrik, dan di dalam 35.000 megawatt, Mas Hardy tahu nggak, ada 9 atau 10 PLTU yang gede-gede untuk daerah Jawa Bali. Dan investasinya di atas 300 triliun. Pertanyaan saya adalah, apakah jika energi mix ini, energi baru terbarukan ini ditingkatkan jadi dari 23 ke 30-40%, yang PLTU gede itu, yang notabene itu punya oligarki di tingkat lokal, itu kemanain? Jadi ada jadi menurut saya apa yang makna penting dari apa yang terjadi di Glasgow sana ya, mau tidak mau kita harus memasang kuda-kuda. Jaring-jaring pengaman bagaimana kita berhadap-hadapan dengan investasi global, bagaimana berhadap-hadapan dengan investasi atau oligarki-oligarki di tingkat lokal. Saya percaya Jokowi sangat kuat kok berhadapan dengan kekuatan-kekuatan investasi asing, tetapi dia sangat rapuh berhadapan dengan oligarki, Mas. Saya kira untuk pembuka begitu aja dulu. Keren. Jadi gitu ya, Mbak Dina, ada 3 hal gitu ya. Kehutanan, karena kalau bicara deforestasi, maka ya jadi kosmetik juga, karena faktanya ternyata sudah sangat rusak, dan itu terkait dengan pertambangan batubara dan perubahan menjadi kebun sawit. Lalu kemudian yang kedua soal nikel di Indonesia yang mungkin akan menjadi incaran dari negara-negara maju, dan ketiga adalah energi bersih. Di Indonesia ini energi bersih kita dihadapkan pada dilema akhirnya. Kalau kita pakai, berarti yang baru kita bikin 35.000 ini idle. Itu kerugian negara juga. Sementara kalau kita pakai, mahal pula kan, energi bersih ini mahal. Ya gimana menurut Anda? Lina? Iya, jadi gini, dan Kang Ferdi, terima kasih ya paparannya sangat komprehensif, Kang Ferdi. Betul sekali, menarik karena pada saat saya fit and proper test anggota Dewan Energi Nasional di tahun 2020, saya satu-satunya kandidat di antara 16 orang itu yang secara tegas dan lugas saya katakan sudah saatnya PLN itu mengurangi PLTU batubaranya. Dan di luar dugaan ternyata nggak lama gitu ya, sepertinya itu udah agenda global juga ya. Kita dengar di beberapa news media itu udah cerita bahwa PLTU batubara udah mulai dikurangi. Nah, tapi di satu sisi juga ada hal yang kasihan dengan PLN khususnya ya, dan juga Pertamina dalam hal ini BUMN Energi. Kenapa kasihan? Karena kurang lebih di awal tahun depan atau pertengahan tahun depan itu akan ada pajak RUU KUP soal pajak emisi. Pajak dan karbon. Itu, ya betul, pajak karbon, maaf. Dan itu sangat besar jumlahnya, 75.000 per kilogram karbon yang bayangkan penghasilan PLN hanya 5 triliun setahun, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Sementara kalau dari hitungan kami itu, dan juga PLN juga ikut membantu, itu adalah kurang lebih sekitar 15 T pajak itu, sekiranya betul-betul diterapkan dengan angka yang sedemikian.
sementara itu PLN juga punya beban hutang dari proyek 35.000 megawattnya. Nah, hal yang saya juga benar-benar global tadi yang disampaikan oleh Kang Ferdi ya, itu adalah ADB itu akan membuat suatu skema hutang supaya bagaimana PLTU yang ditutup ini itu juga bisa dibantu oleh IDB. Nah, saya nggak ngerti tuh mekanisme financingnya seperti apa gitu ya. Dugaan saya sih kayaknya sih itu akan diubah menjadi aset itu. Yang PLTU batubara itu akan diubah menjadi aset untuk pembuatan ibaratnya coal yang cair gitu ya. Nah, kalau memang itu demikian mau dilakukan, berarti kan PLN itu harus ada suatu visi kebijakan yang mengganti 9 PLTU-nya itu kurang lebih supaya jangan sampai pasokan listrik kita terganggu gitu. Di tengah Pak Jokowi dan kabinetnya juga sedang mengengage atau sedang menggenjot investasi yang cukup masif di bidang infrastruktur dan tentu pasti itu butuh listrik. Makanya saya bingung sekali, ini kebijakan ini seolah kok jadi kayak by sudden harus semuanya itu terjadi di tahun depan dan dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih Juni atau Agustus tahun depan. Sementara bantalan bantalan untuk rescuing-nya itu nggak disiapkan. Mestinya PLN itu jangan dibiarkan sendiri menghadapi situasi seperti itu gitu ya. Itu di satu hal. Terus kemudian PLN juga, Pertamina juga dalam hal ini yang sama digenjot untuk selalu peduli kepada energi bersih. Nah, sementara hutang dan global bond yang itu juga kan nggak bisa ditunda gitu. Nah, itu hal seperti ini menurut saya pemerintah kok kayak gimana nih dua BUMN ini terbelit hutang masa lalu terkait dengan migas, kemudian dihadapkan oleh hutang-hutang baru yang notabene sinergi gitu ya. Nah, ini yang menurut saya ini mesti ada missing link-nya ini mesti ditutup oleh kebijakan yang pihak BUMN energi ini, termasuk juga kepada Bukit Asam ya, yang juga diminta untuk menghentikan eksplorasi batu baranya gitu. Semua diminta berhenti, tapi tidak ada solusi sementara gitu untuk supaya transisi energi ini bekerja. Nah, kalau kita melihat target di 2030, kita tuh untuk EBT itu 23%. Sisanya masih fosil. Nah, sementara 2030 itu sepertinya mau dipercepat, mau diperpendek gitu ya, mau didekatkan di tahun 2025. Nah, sementara PLN sendiri sudah bilang berkali-kali dalam suatu forum baik itu nasional maupun internasional mengatakan PLN itu 2060 gitu ya untuk bisa mencapai itu semua gitu. Dan itu masuk akal karena tadi pemerintah tidak menyediakan atau belum menyediakan suatu kebijakan yang menyelamatkan proses transisi energinya ini smooth gitu jalannya. Oke, mungkin ada satu kebijakan yaitu gas. Ya, jadi nanti akan dibuat suatu infrastruktur gas yang cukup masif dan juga cukup ekstensif ya. Jadi nanti PGN dan teman-temannya itu akan terlibat di sana. Sayangnya gas kita pun juga terkendala dengan banyak hal gitu ya. Dari sisi tata niaganya belum clear gitu ya. Terus kemudian dari sisi investasi juga masih sangat tergantung pemodal asing K3S-nya gitu. Nah, maksud saya kayak gini-gini nih mestinya total football gitu. Di sisi kita ditekan harus sepakat COP26 bla bla bla. Kok di sisi lain kita nggak dibantu gitu ya. Dan memang sih ini ada sejumlah uang yang bisa kita dapatkan ya. Ada semacam sekitar 237 triliun itu dana patung lah kan kalau saya bilangnya kayak ibu ya, kayak dana arisan gitu ya untuk semua 100 negara yang bersepakat itu mereka chip in sekitar 273 untuk mendanai negara-negara yang tadi punya hutan, yang punya ekstraktif sektor energi ya, itu akan didanai dibantu. Nah, saya nggak ngerti nih bantu ini apa konteksnya hutang lagi atau betul-betul hibah. Itu pun juga belum clear gitu. Nah, mudah-mudahan ini kan 12 hari ya, Mas Herdi dan juga Mas Ferdi, mudah-mudahan maksud saya gini loh, 4 negara ini kalau bisa, oke, satu lagi sama Rusia deh, ada 5 berarti. 5 negara ini kalau bisa berkonsensus lah gitu ya, bersepakat gitu.
oke, kita ini penting nih, major player di dunia untuk energi bersih. Berbuatlah sesuatu gitu, bikin konsensus bersama lah gitu. Jadi jangan sampai kita harus menciptakan oligarki baru gitu, kalau bisa gitu ya. Jadi kita 5 negara menciptakan suatu oligarki baru, kita yang rule the world gitu ya, kita yang ngatur dunia untuk soal green energy, tetapi jangan melupakan kepentingan itu. Terutama tadi 2 BUMN itu ya, Pertamina dan PLN, ini mesti ditolong ini. Sama 3, Bukit Asam maksud saya. Ada 3 itu BUMN yang betul-betul harus diperhatikan betul ini ketika nanti once kita betul-betul taken, kita komit, dana udah kita terima. Nah, 3 BUMN ini gimana nih situasinya gitu? Ada mekanisme pajak, mekanisme kebijakan yang berpihak lah gitu kepada national interest seperti itu. Tadi yang ada urusan rusakan lingkungan akibat nikel dan lain sebagainya begitu. Ya, betul. 3 BUMN, Pertamina, PLN, Bukit Asam, tapi juga kita harus ingat pada akhirnya itu akan memberikan risiko juga terhadap fiskal kita, terhadap anggaran kita. Pada akhirnya akan begitu juga. Iya, betul. Toh harga energi masih ditentukan oleh fiskal. Oke, Ferdi. Jadi dengan begitu kita dihadapkan pada dilema ya. Di satu sisi. Terima kasih Mbak Dina, sudah paling kurang sudah memberi gambaran tentang masa depan lah di PLN dengan Pertamina ya. Kita tahu utang PLN ini gede banget Mbak ya. Betul. Mas Ardi, utang PLN itu 600 triliun loh. 600 triliun. Kebanyakan ya itu tadi untuk pembangkit yang baru ini. Asetnya di atas 1.000 triliun memang masih terjaga ya. Kalau dilihat artinya liability-nya masih di bawah dibandingkan asetnya. Tetapi kan banyak sekali proyek-proyek yang menurut saya yang harus dibutuhkan kira-kira kebijakan oleh pemerintah ke depan bagaimana. Karena proyek itu sedang dalam proses. Betul. Jadi yang paling besar tadi, kenapa saya sebut tadi PLTU Jawa 1 sampai Jawa 9? Karena itu proyeknya gede banget. Jadi 17.000 megawatt kalau saya nggak salah itu. Jadi separuhnya di situ ya? Separuhnya dari 35.000 megawatt di situ. Dan Mas Hardi dengan Mbak Dina tahu nggak? Di dalam Jawa 1, Jawa 9 itu kalau kita teliti baik-baik, itu kita bisa melihat dengan teliti hubungan bilateral antara Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Cina, negara-negara maju. Dan di dalamnya ada juga partner dengan Pertamina, anak usahanya PLN, dan juga pengusaha-pengusaha batubara yang memasok batubara ke pembangkit-pembangkit listrik itu. Dan pengusaha-pengusaha batubara itu sekarang ada di dalam kabinet Presiden Jokowi. Jadi proses transisinya mau bagaimana gitu loh. Kalau memang hasil KTT ini dituntut tahun depan harus jalan, bisa nggak Jokowi melakukan itu, Mas? Saya nggak yakin dia bisa melakukan itu. Kalau minta Jokowi, minta Freeport untuk membangun smelter, saya yakin dalam 1-2 minggu Jokowi akan lakukan itu. Atau minta blok rokan gitu loh, Chevron untuk pulang, saya yakin Jokowi bisa. Tetapi bisa nggak dia meminta perusahaan-perusahaan batubara yang notabene ada di dalam kabinet dia sendiri gitu loh, untuk bisa melakukan proses transisi. Jadi terkait dengan batubara ini kan sudah ada kebijakannya di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, sebelum direvisi dulu ya Mbak ya, dari nomor 3 tahun 2020 tentang batubara, itu terhitung sejak tanggal 12 Januari tahun 2014, semua perusahaan tambang, tak terkecuali perusahaan batubara ya Mas ya, wajib untuk melakukan program hilirisasi. Jadi perusahaan-perusahaan batubara seharusnya sudah sejak tahun 2014 sudah melakukan proyek gasifikasi yang sekarang sudah berjalan. Dan sekarang yang sudah melakukan proyek gasifikasi hanya satu perusahaan, yaitu PTBA. Investasinya hanya 3 triliun. Putus-putus, Bu Dina. Mengubah batubara menjadi diameter etil atau nanti akan diubah menjadi LPG, begitulah Mas. Nah, tapi kan banyak sekali perusahaan-perusahaan batubara gede yang tidak selama ini mensuplai batubara ke PLN, itu nggak melakukan apa-apa. Bumi anak usahanya Barak Bakri, KPC dengan Arutmin, utang dililit utang, rugi melulu, ya bagaimana dia bisa membangun PLTU, gasifikasi, sementara ini perusahaan produksi batubaranya 120 juta ton per tahun. Ya Adaro pasti dia punya cash lah Mas, tetapi itu butuh investasi yang besar. Jadi perusahaan-perusahaan batubara besar itu diharapkan untuk menjadi pioner ke depannya. Dan sebenarnya disinilah letak leadership seorang Presiden Jokowi untuk bisa memerintahkan misalnya
ya sudah Pak Boy Tohir, kalian harus segera membangun gasifikasi loh. Karena proses gasifikasi ini butuh waktu 3 tahun. Supaya nanti Indonesia nggak butuh LPG lagi dari luar. Karena kan kita selama ini kan LPG kita impor 70%. Ya, impor, dan sekarang jadi tekanan itu nilainya besar sekali. Gas kita nggak ada karakter gas kita yang bisa diubah menjadi LPG. Makanya itu harus dikonversi dari batu bara. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan batu bara sekarang harus memulai langkah itu supaya ada hilirisasi. Kalau perusahaan-perusahaan batu bara nggak melakukan gasifikasi, ya susah untuk melakukan transisi, Mas. Dan yang ada ya PLN pasti akan terus dililit utang. Dan bagaimana caranya untuk bisa menutup bolong-bolong yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dina tadi. Dan berapa PLTU yang menurut saya sangat urgen ya, karena ini investasinya lumayan gede. Lalu ketika dia melakukan transisi ke energi bersih, energi baru terbarukan, sekarang kan sudah banyak ya tentang PLTP gitu, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tetapi kan nggak serta-merta bank memberikan dana pinjaman. Karena itu investasi yang mahal dan sangat berisiko. Jadi banyak sekali investasi PLTP di daerah yang stagnan, mandek karena nggak punya dana investasi, dan bank nggak berani untuk memberikan pinjaman karena skema investasi di dalam energi baru terbarukan, apalagi undang-undangnya belum disahkan oleh DPR, itu nggak sama dengan undang-undang migas yang lama. Yang lama kan undang-undang migas ada cost recovery-nya. Jadi kalau perusahaan itu rugi ketika mereka melakukan drilling, ya itu bisa ditalang oleh uang APBN gitu loh. Nah sekarang kan sudah diganti sama gross split itu kan. Nah di energi baru terbarukan nggak ada itu, nggak ada skema seperti itu. Bahkan di dalam undang-undang, draft undang-undang yang sedang disusun atau mungkin akan dipalu nanti beberapa bulan ke depan ya, sama sekali nggak memasukkan hal-hal begitu. Karena pembuat undang-undangnya sendiri banyak yang nggak ngerti soal itu. DPR. Ya, jadi artinya kita lupakan lah soal panas bumi ini, kita lupakan lah. Tidak mungkin bisa diharapkan. Iya, dan panas bumi itu butuh waktu 10-15 tahun 15 tahun baru bisa jadi, Mas. Dan itu butuh investasi yang cukup besar. Ya. Chevron aja nggak berani, lihat aja di Bogor sana, itu udah berhenti. Di Gunung Salak, ya. Di Gunung Salak, itu nggak jalan. Lalu punya si Star Energy di Lampung, di kampungnya Pak Zulkifli Hasan, itu nggak jalan juga, karena investasinya gede. Jadi banyak sekali beban yang akan ditimbulkan oleh pemerintah jika memang melakukan transisi nggak hati-hati. Jadi kalau dia mau mengejar 2030 atau 2025 ke 23%, yang paling mungkin adalah energi solar cell yang lain ya. Solar cell. Betul. Karena itu cepat, Mas. Ya. Tapi mahal. Tapi pertanyaannya, yang pemain-pemain batu bara bisa mau nggak? Kan ini kan tergantung monopoli ini. Jadi 55% pasokan listrik PLN itu dari batu bara, Mas. Dan batu bara kita itu produsennya adalah raja-raja semua, dan itu masuk ke dalam kabinet Jokowi semua. Dia terlepas dari mau atau tidak mau juga, misalnya Bung Ferdi. Kan secara hitung-hitungan rasional pun kita melihat batu bara ini murah, ada di Indonesia. Tapi masalahnya negara-negara maju udah nggak mau pakai. Paradigma di tingkat global udah berubah, Mas. China, Eropa, Amerika sudah menurunkan karbon di kelistrikan, dan mau nggak mau kita harus ngikut. Memang sekarang harganya masih. Tapi kalau kita menawar itu tidak harus secepat mereka, kan mungkin saja kita masih negara. Jadi kita harus kita perlu lakukan transisi lah, Mas, dan harus tegas pemerintah. Jadi soal adalah pemerintah nggak tegas, sudah berulang-ulang. Sering memberikan relaksasi apa segala macam, ya akibatnya seperti sekarang. Oke. Bu Dina punya gambaran kira-kira gimana kalau kita fokus ke dalam soal energi ini dulu, karena mungkin soal kehutanan dan soal nikel dan lain sebagainya itu juga mungkin persoalan yang besar juga gitu untuk kita bahas. Oke. Ini saya mau izin share screen. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada langkah ya, menurut saya ini bisa dibilang jangka pendek lah ya. Kalau kita bicara soal jangka panjang, banyak agenda juga yang kelihatannya prioritas gitu ya. Mohon maaf, saya salah screen sebentar. Ini, nah paling tidak kita tuh fokus di 3 hal ini aja deh, Bapak Ibu, sebentar ya. Mana ya? Oh, maaf, ada 5. Oke, ada 5 langkah.
Yang pertama adalah regulasi fiskal untuk pelaku industri EBT dan penyimpanan baterai. Tadi saya menarik dengan yang disampaikan oleh Mas Ferdi. Memang betul nikel kita ekstrim dan Sulawesi itu banyak hal yang mungkin belum mendapatkan manfaatnya. Nah, mungkin kita perlu membuat suatu apa istilahnya, bukan moratorium ya, apa istilahnya ya, kayak semacam evaluasi investasi dari sisi baterai gitu ya. Sama ini kan investasinya itu kan Turkey, jadi kita mendatangkan investasi dari Cina, semuanya itu dilakukan oleh pemerintah Cina. Nah, sayangnya kita hanya sebagai impor, jadi hasil nikelnya itu diproses di Cina, kemudian dari Cina kemudian kita akan impor lagi ke sini begitu ya. Nah, maksudnya kayaknya itu kita buat semacam ya saran atau apa ya istilahnya ya, kebijakan yang kalau bisa Cina ini bolehlah gitu ya berbagi peran dengan kita mengolah nikelnya itu ada di sini begitu. Jadi komponen panel surya itu kan yang paling mahal kan baterai, Mas Ferdi dan Mas Ferdi. Ya. Baterai itu dari hasil kami kebetulan kan punya startup Revotekno ya. Kami membuat panel surya kecil untuk yang gerobak gorengan yang tadinya pakai minyak jelantah, itu kita coba konversi menggunakan gas dan juga hybrid dengan panel surya. Dari 7 juta panel dan baterai, itu ternyata komponen baterai itu hampir 50% ya itu untuk beli baterai gitu ya. Dan baterainya itu cukup impor gitu. Nah, kenapa tidak dibuat suatu skema baru investasi, nikelnya itu diproses di kita gitu. Maksudnya tuh bisa aja nanti Cina mungkin dari sisi pembentukan harga dia ikut gitu ya, ikut andil dalam pembentukan harga. Tapi paling tidak produksinya tuh ada di sini gitu, supaya kecepatan dan akses mendapatkan baterainya itu terjangkau oleh masyarakat juga begitu. NTT itu butuh baterai banyak ya. NTT itu butuh baterai banyak karena kan juga ada proyek panel surya besar di NTT itu. Tetapi solusi baterai yang cepat dan mudah diakses ini belum ada gitu ya. Bisa katakanlah oke. Terus yang kedua, baru-baru ini kami satu tim pergi ke Pulau Tunda, salah satu pulau yang 2 jam dari Pulau Seribu. Itu juga ada 2 lapangan panel surya di sana, bantuan dari ESDM. Mangkrak gara-gara itu tadi baterainya yang tidak bisa disupport gitu ya karena mahal dan butuhnya banyak. Maka ditarik aja di proses di Indonesia begitu. Instead of kita import baterai yang nikelnya kita dapat dari Sulawesi tapi baterainya di Cina, kan itu kayaknya nggak fair. Ya mungkin itu ada perlu evaluasi investasi untuk baterai. Nah, fiskal ini yang menurut saya tadi juga perlu hati-hati yang KUP soal pajak karbon. Hasil hitungan kami dari Amina itu kemampuan industri, baik itu BUMN maupun industri manufaktur kelas menengah, maksimal itu 23.000 per kilogram untuk karbon. Kita membayar pajak untuk di sini ya di Indonesia. Nah, hanya saja nanti dari 23.000 itu ada biaya lingkungan yang mesti dikembalikan dari pajak itu kepada si penerima manfaat dari energi itu ya. Misal katakanlah pabrik itu ada di Sulawesi misalnya. Nah, pengembalian melalui dana alokasi daerah atau dana alokasi khusus ke negara penghasil si nikel tadi atau apapun itu yang diambil pajak KUP ini, pajak yang karbon ini begitu. Nah, maksud saya belum ada itu aturan seperti itu. Nah, kalau bisa sih ya mungkin dari FEM ini ya, walaupun kita bukan ngomongin soal energi, E-nya itu adalah ekonomi bukan energi. Nah, mungkin bisa jadi kita bisa mengusulkan dari IPB supaya itu perbaiki mekanisme investasi untuk nikel dan baterai, terus kemudian tadi ya pajak karbon yang sekian persennya itu dikembalikan untuk eksternalitas dari suatu lingkungan begitu, kerusakan lingkungan menjadi positif begitu ya, kepada masyarakat ada manfaatnya seperti itu. Terus yang kedua, regulasi investasi untuk infrastruktur energi, terutama dalam hal ini Jargas dan tadi ya gasifikasi batu bara. Oke, kita mungkin sudah tidak bisa lagi ekspor batu bara dalam bentuk gelondongan, mungkin kita harus olah dalam bentuk gas. Nah, perlu juga ada investasi yang mengarah ke sana gitu. Mungkin sama ini APBN itu banyak untuk investasi infrastruktur fisik, transportasi dan sebagainya. Mungkin ada satu porsi yang khusus untuk membangun gasifikasi ini, khususnya Jargas tadi gitu ya.
Nah, yang ketiga ini yang unik gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa investasi EBT itu mahal, green energy itu juga mahal, tapi entah bagaimana kok BPP-nya yang ditetapkan oleh SDM itu murah banget gitu. Nah, ini yang menurut saya ada disparitas harga, dari hulunya itu mahal sekali, di hilirnya itu murah sekali. Ya memang karena kita tuh menganggap energi itu sebagai suatu modal pembangunan, maka rezim yang terjadi adalah rezim low cost of energy. Jadi biaya energi yang rendah. Subsidi sampai ratusan triliun untuk energi supaya kita paksa rendah begitu. Nah, padahal investasi itu udah nggak memungkinkan secara keekonomian gitu. Ada beredar kabar solar itu langka ya, bukan langka sih, stoknya tuh kuotanya dikurangi gitu ya, stok ada tapi kuota dikurangi. Itu keekonomian tuh udah nggak realistis gitu, seharusnya dijual di atas 5.000, tapi kan ya karena kita adalah rezim low cost of energy, dipaksa pemerintah untuk mematok harga di 5.000, padahal Pertamina dalam hal ini Patra Niaga sudah menjadi subholding, dia juga harus untung gitu ya, karena untungnya juga untuk negara juga gitu. Nah, ini kan ya itu tadi seperti mana ya, kebijakannya tuh parsial gitu ya, nggak komprehensif. Itu yang ketiga. Kita ngomongin soal panel surya. Di hulu kita ada kebijakan 100% ekspor impor itu dibayar oleh PLN. Tapi PLN sendiri dipaksa untuk menjual listrik murah kepada konsumen. Kan lucu ya. PLN disuruh menyerap 100%, berapapun listrik yang dihasilkan oleh panel surya, tapi PLN jualnya dengan harga murah gitu. Nah, ketika mau berubah sedikit aja, udah kayaknya tuh udah ributnya tuh udah berjilid-jilid gitu ya, episodenya. Nah, itu juga perlu ada pengaturan tata harga untuk ini tadi ya, listrik dan khususnya juga gas gitu ya. Nah, terus yang keempat, nah ini ya ibaratnya apa ya, lagu lama yang selalu diputar-putar gitu ya. Riset teknologi inovasi itu udah satu paket lah. Nah, sayangnya tadi ada message di parlemen sana, di DPR kita, bahwa EBT itu mensubstitusi migas. Padahal enggak. Orang cuma 23% kok, gimana substitusi gitu kan. Tetap kita akan mendominasinya tuh dari migas gitu, dari BBM fosil gitu kan. EBT itu hanya 23% gitu. Gimana ceritanya bisa Nah, mindset substitusi inilah yang terngiang-ngiang gitu di mungkin tadi yang kalau meminjam istilahnya Kak Ferdi itu adalah oligarki itu ya, terngiang-ngiang di situ. Wah nih, usaha gue, bisnis gue akan diganti sama panel surya nih, diganti sama gas nih gitu. Jadi kata-kata substitusi itu ya terngiang-ngiang, padahal sebenarnya akan pernah bisa kita tuh mengalahkan fosil gitu. Orang cuma 23% kok kita dipatoknya seperti itu. Nah, yang kelima, ini menurut saya sumber kita sekali, rekan-rekan semuanya. Di sini ada minyak sawit, selain sawit tadi kita, oke lah, kita udah nggak bisa lagi ekspor ke Eropa, kita mungkin ke India juga udah mulai berpikir untuk, dia nggak mau kena bad image dari sawitnya, maka dia juga mengurangi ekspor dari kita. Terus kita bisa kembangkan mikroalga, minyak sawit itu bisa kita nasi gitu ya, kita konversi. Dan hasil hitungan penelitian dari kami, TKKS atau limbah dari kelapa sawit tandan kos itu bisa menghasilkan listrik kurang lebih 2.000 rumah untuk PTPN 3 aja. Jadi PTPN 3 apabila itu TKKS di listrik biomasa itu akan menghasilkan listrik sekitar 2.000 rumah gitu, dengan rumah satu rumah itu 2.200 volt. Jadi bisa kita jadi kayak subsidi silangnya gitu ya. Oke, sawit kita dianggap jahat, nah mungkin limbah TKKS itu bisa kita gunakan untuk listrik. Nah, tapi ujungnya di BPP ini, kalau selama BPP-nya ini rendah, bagi PTPN sekalipun itu akan tidak menarik listrik dari TKKS gitu, dari limbah sawitnya seperti itu. Jadi di tata niaga listrik ini memang harus segera dan dalam waktu dekat mesti diatur ini oleh KSDM yang proporsional lah antara investasi di hulu, di tengah, dan di hilir. Nah, kemudian biomasa pertanian. Ini kita sebagai orang pertanian juga pasti memahami bahwa boleh pangan itu penting dari itu nomor satu, tetapi limbahnya itu juga bisa penting untuk energi. Nah, ini kita juga bisa atur. Nah, batu air, terus fly ash itu juga bisa kita manfaatkan. Nah, sayang yang fly ash ini juga kita kena sentimen negatif juga, karena ibaratnya kok kita batu bara kita pakai untuk penyimpanan baterai gitu ya. Ya itulah
menurut saya ini kita harus perlu diplomasi ulung yang di bidang energi gitu ya, supaya nanti ketika kita bicara soal hukum bisnis internasional, kita bicara soal perjanjian internasional, itu orang-orang HI diplomatnya ini juga jadi public speaking yang bagus gitu. Demikian sih kurang lebih 5 langkah yang pendek banget ini, setahun 2 tahun ke depan lah kurang lebih. Seperti itu, Kang Herdi dan Ferdi. Baik. Oke, jadi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk jangka pendek, dan tadi sudah dinyatakan bahwa memang PLN akan mengalami risiko yang paling besar. Tapi kalau misalnya kita berbalik dulu, saya ke Ferdi. Jadi Indonesia itu memang tidak bisa mengelak dari katakanlah upaya atau tekanan mengurangi pemanfaatan batu bara, juga sawit ini. Perlu proses transisi, Mas. Nggak bisa 1-2 tahun. Ya. Jadi nggak bisa. Tapi yang poinnya, prinsipnya, bahwa itu memang tidak bisa kita elakkan lagi. Pemangkasan batubara. Bahwa ia perlu proses transisi dan sebagainya, kita bahas. Tapi prinsip bahwa itu memang harus ditiadakan, itu tidak bisa kita tawar. Menurut saya, pengurangan batubara itu memang harus ya. Mutlak dilakukan. Karena paradigma di tingkat globalnya sudah berubah, Mas. Oke. Jadi batubara ini kan produksinya gede, banyak, Mas. Nah, mereka mau ekspor gila-gilaan kan ke sana. Jadi, Mas tahu nggak produsen batubara nakal itu? Jadi pada saat ada aturan DMO namanya, Domestic Market Obligation, yang ditentukan harganya oleh Kementerian ESDM dalam setahun. Karena nggak mungkin setahun atau 6 bulan gitulah. Nah, banyak sekali kebiasaan produsen-produsen batubara pada saat harga batubara global naik, semua batubara itu pasti dijual keluar. Ya, DMO dengan ini. Dan pada saat harga batubara di tingkat global turun, itu PLN akan menjadi sasaran tembak. Dan itu kembali lagi, itu bentuk korupsi loh. Kalau diperiksa benar-benar. Dan banyak yang meneliti soal itu. Banyak sekali hal-hal seperti itu sering terjadi di PLN. Kasihan PLN. Jadi banyak lagi yang kita dengar soal batubara. Dia memang mungkin pertama ya merusak lingkungan, lalu kemudian juga nakal semacam itu. Ada transfer pricing juga pernah kita dengar perilakunya. Cuma problemnya adalah bahwa ini batubara itu punya kita, harganya murah dan efisien dalam menghasilkan energi listrik. Ya, benar. Nah, kita harus tukar dengan katakanlah kalau mau cepat ini kan panel surya katanya. Kalau mau cepat. Kalau transisinya sampai turun begitu, saya yakin nggak bisa. Nah, itu dia gitu loh. 30% saya yakin nggak bisa. Karena paling kurang batubara itu penting juga. Karena energi baru terbarukan juga harganya sangat mahal. Atau sekarang tapi kalau regulasi terakhir yang Mbak Rina bilang tadi soal sawit ya. Sawit itu kan sudah ada kebijakan biodiesel ya. Jadi biodiesel itu nggak bisa menggantikan minyak 100% ya. Ada B30, artinya 30%-nya sawit, 70%-nya minyak mentah gitu loh. Untuk dalam rangka untuk mengurangi penggunaan BBM ya. Karena memang produksi minyak kita semakin turun. Tetapi kan persoalannya adalah harga biodiesel itu pada saat pasar yang sekarang itu pasti lebih mahal dibandingkan harga minyak. Misalnya pada saat krisis kemarin ya. Merujuk ke harga minyak. Nah, yang begitu-begitu itu belum terpikirkan. Dia bisa lebih mahal daripada harga minyak fosilnya, dan kedua dia bisa kanibal juga dengan kepentingan untuk pangan. Iya, lalu yang berikut terkait dengan biodiesel masih banyak. Jadi kebijakan biodiesel itu menurut saya kebijakan karena memang di tingkat global itu kita memang sudah ditikam ya. Negara-negara Eropa kan sudah melarang penjualan sawit Indonesia kan. Yeah. Nah, mau nggak mau kita harus membuat kebijakan untuk bisa mengamankan korporasi-korporasi besar lah. Kita tahu grup-grup besar di sawit itu banyak banget. Tetapi kan persoalan di sawit ini beda, Mas. Beda sawit dengan tambang. Kalau di tambang, itu kebanyakan lahan tambang itu kebanyakan dimiliki oleh korporasi atau oleh, kalau di sawit beda. 29% itu punya rakyat. Jadi petani sawit mandiri dengan plasma. Tetapi kebanyakan itu petani-petani plasma itu sama sekali nggak diperhatikan. Dan mau nggak mau, mereka menjual sawit mereka dengan harga yang murah ke korporasi-korporasi, dan tata niaga harga itu juga nggak pernah diatur oleh kementerian. Lalu kebingungan yang lain adalah terkait dengan biodiesel. Jadi kami pernah melakukan
diskusi lah dengan kementerian di Dirjen EBTKE. Mereka bingung Mas soal regulasi. Karena sawit ini regulasinya ada di Kementerian Pertanian, sementara biodiesel ada di Kementerian ESDM. Dan mereka nggak ngerti. Yang di hilirnya mereka nggak ngerti apa yang terjadi di hulu. Jadi mereka menerima aja. Dan ternyata di hulunya terjadi banyak persoalan-persoalan terkait dengan sawit punya petani dan segala macamnya. Dan itu agak susah. Lalu bagaimana itu mengatur? Pemerintah bisa nggak bisa mengatur biodiesel ini dalam satu tataran yang bagus gitu loh. Sehingga petani sawit juga mendapat berkah, lalu korporasinya juga bisa untung. Lalu bagaimana setelah misalnya biodiesel sudah dihasilkan? Itu bagaimana? Banyak sekali kualitas biodiesel itu enggak diterima di pasar. Dan itu banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan tambang kan? Pak. Jadi kalau kayak gitu, keputusan rencana tenaga listrik yang mengupayakan 23%, sekarang kan baru sekitar 11 ya. 11. Nah, jadi lebih dari 2 kali lipat kan sampai ke 23 itu. Lebih dari 20 lebih dari 2 kali lipat, lebih dari 100%. Di tahun 2025 itu masuk akal enggak gitu? Saya enggak. Enggak, sepertinya sih ya itu tadi ya. Kebetulan PLN juga walaupun sudah berusaha maksimal ya dengan situasi beban hutang yang besar, mereka bilang tuh tahun 2060 itu. Jadi 2060 itu baru bisa melaksanakan yang 23% sampai 4%. Itu baru PLN saja gitu ya. Belum yang lain ya. PLN kan bisa dibilang tadi asetnya itu 6 triliun baru bisa sampai di tahun 2060 gitu. Bagaimana perusahaan lain gitu yang kecil-kecil gitu kan, yang mungkin skalanya nggak sebesar PLN seperti itu. Dan yang menarik lagi sekarang, Indonesia kan masih negara berkembang. Dia membutuhkan energi untuk pertumbuhannya. Kalau skala Kuznets itu kan menyatakan dia belum sampai di peak pertumbuhan kita. Jadi kita masih perlu banyak sekali. Nah, kalau misalnya udah diwajibkan atau sudah diatur sedemikian besar energi terbarukan, dan itu artinya mahal kegiatan ekonomi, kan pertumbuhan kita juga terganggu. Ini Ferdi, jadi gimana? Apakah kita dalam pertemuan di Glasgow ini? Kalau menurut saya, ini PLN ini perlu diatur baik sama Presiden. Perlu diperhatikan loh, karena mereka jadi sasaran banget. Jadi laporan keuangan itu hampir setiap tahun merah itu PLN itu, dan jadi sasaran tembak, jadi komoditas politik lah. Jadi begitu PLN turun aja, itu pasti direksinya akan kena tembakan dari politisi. Makanya perlu diatur baik. Yang pertama menurut saya begini Mas, jadi pada saat batu bara itu menjadi dominan dalam buaran energi, itu PLN tuh nggak punya konsensi batu bara, dan mereka harus membeli batu bara dari produsen batu bara. Apakah nanti kalau kita bergeser ke energi baru terbarukan, PLN dipaksa untuk membeli dari itu? Nah, yang rugi bukan hanya PLN, tetapi APBN akan terkuras habis. Itu jadi soal. Jadi ketika di pasar global batu bara nggak diterima atau energi baru terbarukan nggak diterima, ya kan ada PLN yang membeli. Jadinya apa? Itu perlu diatur, Mas. Kebijakan-kebijakan seperti itu harus diatur oleh. Itu kan berat sekali kebijakan. Bahkan kebijakan rencana yang dibikin Bu Dina tadi yang 5 biji aja, meskipun kelihatan simpel, itu gak gampang. Itu makanya kebijakan yang dilakukan negara itu jangan berbasis proyek, harus benar-benar komprehensif cara berpikirnya. Kita tahu semua yang ada di kementerian itu banyak profesor-profesornya, Mas. Dan mereka tamatan dari luar negeri yang cerdas-cerdas. Kok mereka nggak bisa memikirkan itu gitu loh, secara matang, secara komprehensif. Dan memikirkan sebuah kebijakan yang visioner gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dalam soal energi ini, kira-kira pesan apa yang ingin kita tegaskan kepada dunia internasional mengenai bauran energi kita? Ferdi dulu mungkin. Mestinya gimana kita? Kalau saya lewat ke dunia internasional, proses transisi itu nggak akan berjalan dalam 1-2 tahun. Butuh proses yang panjang. Karena memang di dalam Amerika aja masih 12% kok. Ya, karena di dalam negeri batu bara nggak bisa dihindari. Mau nggak mau nggak bisa dihindari. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kita terbuai gitu loh.
Oke. Dan yang terjadi selama ini adalah pemerintah terus terbuai, misalnya relaksasi terus, padahal sudah ada aturan yang mengatur itu gitu loh. Nah, mulai sekarang pemerintah jangan lagi kalau tegas misalnya perintahkan seluruh perusahaan batubara untuk lakukan gasifikasi, hilirisasi, semua harus jalan mulai sekarang. Jadi jangan, wah ini produsen batubara kalau hilirisasi produksinya turun, APBN pasti akan terpukul, lalu dibuka lagi. Nah, itu yang terjadi selama ini. Dan kita berharap pemerintah itu konsisten. Jangan inkonsisten. Begitu, Mas. Konsistensi. Bu Dina, jadi gimana kalau ini? Kira-kira berapa lama? Saya izin. Saya izin. Ini juga ada beberapa, apa istilahnya, ketegasan pemerintahan Jokowi respon 6 itu diperlukan ya, Mas ya. Terutama ini ya. Nggak usah jauh-jauh 2030 deh, kita ke 2025 dulu lah gitu ya. Dan itu hampir 3 tahun dari sekarang ya. Nah, ini bisa nggak kita tuh mengurangi intensitas energi kita tuh 1% aja dulu deh di tahun 2025. Terus kemudian kita bisa nggak nih energi final kita tuh sebesar 17% di tahun 2025 gitu ya. Nah, yang terakhir ini semakin rendah angka intensitas itu, semakin efisien penggunaan energi suatu negara. Karena artinya, oke lah kita bisa. Tapi sorry Mbak, intensitas energi itu mengurangi 1%, artinya kan dikurangi 1% dengan output yang sama gitu ya? Ya, artinya PDB kita itu juga nggak boleh turun dari situ. Tapi kan emang masih kurang, Mbak, gitu loh, bukan karena boros gitu lah. Iya, betul. Nah, kekurangannya ini, maksud saya, kalau bisa sih, EBT itu, satu hal yang paling kunci adalah APBN kita jangan lagi menggunakan asumsi migas sebagai asumsi fiskal. Selama ini lifting migas yang katanya itu tercapai 800.000 MBPOD setiap hari sampai 1 juta itu apa iya benar tercapai sih segitu gitu ya? Apakah benar itu SKK migas itu? Nah, oke, kalau memang itu nggak tercapai, ya udah mulailah dicari asumsi yang lain gitu ya. Asumsinya apa? Yaitu tadi, bisa nggak intensitas energi kita itu selaras dengan pertumbuhan PDB kita, ya, itu nggak mengganggu gitu. Nah, sekarang konstruksi APBN kita pun sebagai instrumen fiskal itu nggak akomodatif gitu. Jadi kan di satu sisi kita teken-teken di COP 26 ini atau COP 21 apapun itu, tapi di sisi lain APBN masih old school gitu loh. Masih old school, masih zaman saya waktu SMP atau SMA gitu ya. Nggak ada sesuatu yang terobosan baru gitu. Sistem akuntansi lama lah itu. Artinya kalau memang kita berpikir maju dan progresif, ya APBN kita juga harus merespon itu dong. Nah, sekarang asumsi lifting migas. Terus kemudian masih asumsi pakai impor migas berapa. Kan aneh gitu. Sebenarnya di satu sisi kita gagah-gagah tanda tangan COP 26 gitu. Tapi APBN kita nggak bunyi ke arah situ. Dan saya nggak bisa menampilkan data, tapi kepedulian dalam hal ini satuan 3 di APBN itu nggak ada angkat soal terkait EBT ini gitu. Dan EBT itu hanya lingkupnya tuh di PEN gitu, di keputusan menteri. Jadi sampai satuan 3 nggak terlihat ya? Iya. Jadi seolah-olah agenda global yang hebat dan gagah itu ternyata signingnya cukup menteri gitu. Nah, kan aneh gitu, dan itu tidak relates dengan ETA gitu. Bappenas sendiri juga nggak secara adaptif gitu ya membuat perencanaan pembangunannya yang concern terhadap tadi menekan deforestasi, clean energy gitu. Itu nggak nampak gitu. Nah, sekarang pengejauhan tahannya di satuan 3 pun juga ternyata ESDM juga kecil anggaran untuk itu gitu. Terus jadi siapa sih kalau memang ini mau dilepas ke mekanisme pasar, sementara harga BPP listrik di hilir itu ditekan oleh ESDM, ini kegagalan pasar jadi berlipat-lipat gitu. Di sektor hulunya kegagalan pasar untuk investasi karena dilepas semua full market yang berbicara, tidak ada pemerintah fiskal nggak ada di situ, masih old school APBN-nya. Di sisi tengah midstream itu juga sama, nggak ada hubung antara itu. Jikapun ada BUMN ini juga kena beban hutang yang fantastis. Nah, di sisi hilir semuanya itu masih
zero emission, zero low cost energi gitu. Nah, zero emissions dan juga low cost energi. Itu kan sesuatu yang paradoks banget gitu. Nah, maksud saya sih kalau ya mulailah APBN kita tuh secara gradual mengadopsi COP26 itu gitu. Bagaimana caranya? Ya mulailah pos-pos anggaran yang belanja-belanja fiskal tadi itu dikuatkan untuk infrastruktur energi gitu. Terus kemudian membantu PLN supaya proses transisi energinya ini juga smooth gitu. Terus undang-undang KUP yang baru soal pajak karbon, ya tolonglah diperhatikan, masa 75.000 per kilo karbon itu kan besar sekali gitu kan. Cobalah dihitung. Nah, hasil hitungan tim kami itu antara 10.000 sampai 23.000 maksimal gitu. Mereka tuh mampu membayar. Itu pun juga tadi kalau kita nggak punya ada gross split, ya oke lah, di pajak itulah kita pakai instrumen itu untuk memulihkan lingkungan, eksternalitas positifnya, seperti itu. Ya, seperti inilah kurang lebih Kang Herdi dan Kang semua. Ya. Oke. Ya, ini hitung-hitungan kasar kami, kiranya kita menggunakan tadi ya, biomasa sawit, biomasa pertanian, itu membutuhkan investasi 2 miliar untuk bisa menghasilkan listrik per kWh-nya itu 586 gitu. Jadi kita butuh investasi 2 miliar untuk bisa menghasilkan listrik Rp586. Kalau PLTS itu investasinya 11 miliar untuk bisa menghasilkan Rp3.247 per kWh. Jadi memang biomasa ini menjanjikan ya dibanding es gitu. Nah, cuman itu tadi kebijakan fiskalnya itu tidak support, itu aja sih. Nah, demikian kurang lebih Kang. Wah, artinya kalaupun nanti kita akan bisa mencapai target mix energi 23% EBT di 2025 atau 30, itu fundamentalnya sama sekali tidak meyakinkan. Keropos. Ya, satu lagi Kang, ada yang saya lupa sampaikan. Industri farmasi kita juga lagi booming ini Kang. Dengan COVID ya, COVID sudah mulai mereda, kemampuan masyarakat daya beli juga mulai merangkak baik, dan lifestyle hidup sehat itu juga menjadi keharusan sekarang. Jadi belanja itu menjadi suatu barang pokok. Kalau mungkin dulu rokok, sekarang adalah vitamin. Ditambah lagi kan pajak rokok kan memang tinggi sekarang ya. Nah, akhirnya mereka belanja rokoknya itu ke belanja vitamin. Artinya apa? Ke depan industri farmasi ini akan tumbuh secara cepat ya dan progresif. Nah, padahal sangat heavy capital, sangat butuh energi tinggi ya, karena dia mengolah proses kimia itu nggak bisa ditunda gitu ya. Storage-nya juga sangat terbatas ya. Jadi betul-betul begitu jadi langsung jual gitu, inventory-nya tuh nggak boleh lama-lama seperti itu ya. Nah, bayangkan jika semua agenda global ini kita ikuti, tapi keputusan hanya di level menteri, sementara kebutuhan masyarakat untuk sembuh, untuk sehat tinggi, lalu siapa yang menjadi buffernya tuh sektor apa lagi gitu? Kita berharap kepada siapa gitu? Nah, leadership dalam artian bukan leadership dalam sisi pemerintahan elit ya. Menurut saya itu dalam hal ini adalah parlemen. Parlemen itu buatlah undang-undang yang betul-betul tuh jangan ibaratnya satu pola baju tuh ya hanya bagian lengannya aja gitu, bagian badannya lupa gitu. Nah, jadi ketika diterapkan undang-undang itu ternyata bentrok dengan undang-undang yang lain. Nah, farmasi ini penting Mas, karena apa? Dia tuh 95% itu bahan bakunya impor. Memang nggak ke ekspos publik ya, karena sifatnya kita farmasi itu mungkin orang mikirnya masih entar-entar deh, masih ada kerokan, masih ada minyak angin gitu ya, mungkin vitamin itu nggak penting. Tapi betul. Nanti COVID itu selesai, kerokan dan minyak angin itu ya udah menjadi di kantong kita mungkin lifestyle gitu, tidak hanya masker tapi juga ada minyak angin juga gitu. Nah, maksud saya tuh industri seperti ini juga diperhatikan gitu. Ya, industri farmasi, kimia dasar dan sebenarnya memang butuh pasokan energi yang luar biasa. Jadi memang itu tadi artinya agak meragukan kalau memang itu tetap akan lepaksakan mix energi di tahun 2025 atau 2030 hingga 2 kali lipat EBT yang sekarang. Kalaupun itu tercapai, maka itu akan keropos dan resikonya akan bagaimana itu nanti. Ini kan mungkin bisa aja dicapai-capai aja. Kita bangun aja panel surya di mana-mana
Waduk Cirata kan mau ditutup itu semua. Setiap kebijakan kan harus punya perencanaan yang matang, Mas. Jangan sampai nanti yang terjadi adalah semua proyek mangkrak di tengah jalan. Ya. Yang terjadi adalah risiko APBN kita akan terpukul juga. Maka seluruh kebijakan yang terkait dengan proses transisi menuju energi mix ini harus benar-benar dipikirkan matang. Dari segi kebijakan itu harus dipikirkan secara komprehensif. DPR juga harus punya mindset yang komprehensif tentang kebijakan energi mix ini. Jangan sampai di tataran legislasi seluruh pasal-pasal yang ada di dalamnya nggak menggambarkan sesuatu yang ada di lapangan. Akibatnya apa? Undang-undang itu hanya berlaku 1 tahun dan habis lagi, dibikin lagi yang baru. Nah, kebijakan-kebijakan di level elit ini penting, Mas, untuk bisa mengemas kebijakan yang sangat operasional sehingga memang ke depan itu lebih rapi jalannya. Nah, ini kan Presiden Jokowi yang sudah dipuja-puji oleh negara-negara maju, ya sudah seharusnya ketika dia kembali dari KTT ini, dia harus memanggil para menteri yang terkait ya untuk bisa membuat sebuah kerangka kebijakan atau agenda transisinya agenda transisinya bagaimana, dan itu harus benar serius, jangan hanya itu yakin memang belum ada itu yang namanya agenda transisi itu. Ya saya nggak yakin. Kalau kayak Jokowi ya kan dia cuma groundbreaking doang supaya bias besar gitu loh, dan sekarang belum ada proses transisi. Benar ya, belum ada ya memang agenda transisinya. Apa? Yang saya tahu sih KSDM itu masih berkutat di aspek harga. Masih di harga. Artinya gini, tadi yang panel surya itu dia 100% ekspor importnya ditanggung oleh PLN. Nah, sudah mekanisme harga baru mungkin belum dirilis ya, lagi dalam kajian. Itu akan dibedakan nanti BPP listrik dari panel surya dengan BPP listrik dari fosil. Proses kajian. Terus kemudian itu satu soal harga. Terus yang berikut lagi soal gas. Gas juga sama, transisi energinya itu masih berkutat di aspek infrastruktur jaringan gas. Jadi pipa gas itu PGN sih memang sudah dapat suntikan modal ya, dan kemarin sudah ada istilahnya ya, negosiasi PGN gitu ya, supaya asetnya ini bisa tersalurkan untuk gas gitu, jaringan gas. Nah, hanya saja lagi-lagi harga hilir top 6 MMBTU itu untuk industri. Ya memang sih positifnya adalah tadi ya, industri kita akan sehat dan sebagainya itu. Cuman sayangnya industri yang memanfaatkan ya betul. Nah, saya yang memanfaatkan gas ini juga captive market banget. Ya saya juga nggak ngerti ya, SDM itu membuat tata niaga gas, tata niaga listrik ini betul-betul kepentingannya tuh short term banget gitu. Nggak memang tuh ditetapkan jangka panjang 5 tahunan ya, harga gas itu sampai 2024 ditetapkan 6 MMBTU. Nah, kan bisa aja harga di tengah-tengah gitu ya, atau kuota dan seterusnya itu juga bisa dievaluasi di tengah-tengah. Nah, maksud saya mungkin perlu ada ahli-ahli ekonomi dari gitu ya yang mengisi di ESDM ini gitu ya, supaya bisa menghitung portfolio investasinya itu smooth gitu ya, dari sisi hilir, midstream dan begitu. Nah, menurut saya ini masih ada kekosongan ahli di sini memang. Semuanya itu didikte oleh K3S nih. Jadi ini khususnya ya, itu yang migas khususnya maksud saya, itu didikte oleh gross split dan apapun itulah mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh K3S. Harga yang ditetapkan itu ya harga bagaimana K3S bilang gitu. Nah, itu yang menurut saya itu agak aneh gitu. Kok harga itu nggak bisa kayak touchable gitu, nggak bisa diutak-atik gitu ya, kayak udah. Jadi baru sampai di situ aja ya? Iya, baru sampai di harga untuk transisi energi. Dan itu pun belum tuntas. Nggak ada kebijakan yang komprehensif terkait transisi ini, Mas. Iya. Dan satu hal lagi ya, saya tuh juga bingung. KLHK itu punya dana ya, Red Plus. Nah, Red Plus-nya itu kan lumayan besar itu ya, dari hasil jual karbon dari hutan kita. Nah, itu APBN kita pun juga nggak bunyi. Mestinya kan itu bisa tuh salah satu PNBP juga, dan juga sebagai belanja fiskal bisa menempatkan porsi Red Plus ini sebagai porsi yang cukup besar gitu. Nah, sayangnya kok lagi-lagi hanya di level Kementerian KLHK gitu ya. Maksudnya padahal Red Plus ini juga salah satu
kebijakan yang menjadi insentif juga gitu, bahwa usaha besar kita dapatnya dari plus ini. Itu besar itu. Iya, lumayan. Itu kurang lebih sekitar ada 10 atau 20% dari APBN kita. Nah, sayangnya itu karena yang bisa kita kembalikan untuk tadi ya, deforestasi itu kita apakanlah gitu, kita buat instrumen-instrumen kebijakan yang lokal based. Nah, ini ternyata untuk mengakses dananya pun saya dengar dari teman-teman LSM yang berusaha mendapatkan REDD+ ini juga susah gitu. Nah, jelas program LSM itu untuk kembali kepada penghutanan kembali seperti itu. Nah, entahlah, saya juga nggak ngerti ini ada apa. Kayak dalam kotak Pandora gitu ya. Ketika nanti kotak Pandora itu dibuka, itu akan keluar semua hal-hal yang mengejutkan gitu. Jadi kalau Ferdi katakanlah, apa kira-kira yang harusnya disampaikan oleh Presiden dalam soal pengelolaan energi dalam negeri di COP itu nanti, di tengah desakan orang untuk mengurangi pemanfaatan batu bara, sementara kita dihadapkan pada problem ini. Apa yang bisa kita sampaikan dan apa yang bisa kita rencanakan? Transisinya itu model seperti apa dan berapa lama itu menurut saya? Saya kira proses transisi memang tidak bisa membutuhkan waktu yang orang bilang 2023 atau 2030 ya. Karena dominasi batu bara terlalu tinggi dalam buaran energi, Mas. Jadi sangat sulit. Jadi mungkin seperti yang Mbak Dina tadi katakan, seperti yang disampaikan oleh PLN, itu sampai 2060 baru bisa terlaksana. Itu kalau kita mau mengambil langkah yang paling realistis ya. Itu kan paling enak buat PLN gitu, biasanya nggak kerja keras juga nanti kalau begitu. Tapi susah juga loh untuk PLN. Untuk PLN kalau proses transisinya berjalan lambat ya, yang ada nanti kalau harga batu bara turun ya dia akan terus dihajar oleh produsen batu bara. Jadi dia dipaksa untuk membeli gitu loh. Nah ini susah. Makanya regulasi pertama yang dibuat oleh Presiden adalah bagaimana memanggil Kementerian SDM untuk bisa misalnya menempatkan kementerian portofolio Dirjen Energi Baru Terbarukan pada posisi yang terhormat. Selama ini kan nggak dikenal itu Dirjen itu. EBT itu ya? Iya, energi baru terbarukan. Dan banyak sekali simpang siur terkait dengan kebijakan. Misalnya kebijakan biodiesel. Jadi mereka masih bingung ini kebijakannya di Kementerian Pertanian atau di Kementerian SDM. Karena di hulunya ada di Kementerian Pertanian, hilirnya ada di Kementerian SDM. Akibatnya seluruh kebijakan nggak komprehensif. Karena yang di SDM mereka hanya nangkap kepalanya. Padahal ekornya ada di Kementerian Pertanian. Nah, yang begitu-begitu itu harus dipikirkan ke depan. Atau misalnya batu bara. Ya, batu bara kalau misalnya melakukan transisi, Presiden harus hilirisasi batu baranya itu harus serius. Sudah saatnya harus seriusin hilirisasi. Dan masih waktu lah. Gasifikasi ini, Mas, butuh proses 3-5 tahun. Dan perusahaan yang sudah melakukan gasifikasi, yang dalam proses sekarang ya, karena sudah ada dana investasinya, baru PTBA. Yang lain itu masih wacana doang. Jadi berwacana terus, sejak 2014 terus berwacana. Dan ya susah. Kalau ya kita berharap dengan PTBA menjadi pioner, pelopor untuk gasifikasi, saya berharap perusahaan-perusahaan batubara yang lain yang kaya raya itu bisa ikutlah. Paling kurang 1-2 tahun ke depannya sudah mulai proses gasifikasi. Supaya industri hilir kita juga bisa, bukan hanya di nikel ya, karena nikel hilirisasinya sudah maju, meskipun dimonopoli oleh Tiongkok, Mas. 70%. Oke. Ya itu problem lain. Nanti kita bahas juga itu. Kita berharap batu bara yang dominasinya orang-orang lokal, pengusaha domestik, itu kita berharap mereka menjadi pelopor untuk bisa melakukan proyek gasifikasi. Kalau mereka sudah melakukan itu, proses transisinya pasti akan berjalan. Di situ aja kuncinya untuk batu bara, Mas. Kalau proses pembangunannya 3-5 tahun dan sekarang belum mulai kecuali PTBA. Jadi paling tidak harus 5 tahun ke depan ini harus sudah selesai gitu kalau dipaksa mulai dari sekarang. Yang lain cuma rencana-rencana doang. Ya. Oke. Bu Dina ada rekomendasi apa yang harus dilakukan? Pertama tadi ya, kalau bisa pengalihan investasi yang tadinya itu untuk infrastruktur jalan dan segala macam itu kepada infrastruktur clean energy, itu satu. Inisiatifnya itu sudah dimulai oleh PLN dan Pertamina, juga PTBA, juga MindID sudah mulai inisiatif ke sana. Memang bagaimanapun itu harus BUMN yang turun, perusahaan swasta, karena memang investasi besar dan beresiko.
Terus yang kedua untuk PLTS, memang di sini terjadi dispute di masyarakat dan juga dari soal kebijakan 100% ekspor impor listrik oleh oleh PLN. Nah, karena apa? Tata niaga harga yang belum diatur, jadi baru hulunya ada yang diatur, tapi hilirnya belum diatur. Nah, mesti ada mekanisme harga khusus listrik yang seperti kayak di Malaysia lah, juga bisa menerapkan harga listrik yang berbeda dari sumber PLTS dengan dari sumber bigas batu bara dalam hal ini. Itu yang kedua, tata niaga harga itu harus betul-betul dikupas gitu ya dan didetailkan seperti itu. Terus yang ketiga, inisiatif seperti biomasa, mikroalga dan lain sebagainya untuk sampah itu juga perlu dipertimbangkan. Hanya saja reaktornya itu masih fully imported, jadi memang kita belum reaktor sendiri gitu ya. Walaupun ada inisiatif dari ITB dan juga IPB untuk mengolah mikroalga, namun masih skala kecil. Nah, kalau memang ada clean energy ya mulailah untuk riset untuk terkait dengan itu tuh diperbesar gitu, diperbanyak. Dan seperti kayak teman Ferdi ini yang think tank yang sifatnya skala-skala kecil itu juga dilibatkan seperti itu. Jadi jangan sampai dominasi juga deh sekarang Kang Hardi. Jadi ada perguruan tinggi tertentu yang dia lagi yang mendapatkan akses untuk riset EBT. Padahal kan sebenarnya EBT itu bisa disebar ke perguruan tinggi lain gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir adalah industri farmasi. Ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu di semua ini di sini, sleeping giant artinya raksasa yang tidur. Suatu saat ini akan menjadi berkah di luar dugaan kita, tapi juga sekaligus sebagai musibah gitu. Ketika nanti ketergantungan kita terhadap impor untuk farmasi ini luar biasa besarnya gitu. Okay. Nah, sementara kita punya banyak hal unsur-unsur kimia yang bisa kita garap untuk farmasi gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan dan mulai ada insentif juga untuk farmasi seperti itu. Dari mulai yang sifatnya tradisional, jamu ala tukang keliling sampai yang sifatnya itu peracikan vaksin segala macam itu harus sudah mulai dapat perhatian juga untuk infrastruktur pembuatannya seperti itu. Jadi artinya kalau dalam COP26 di Glasgow ini selama mungkin 1 pekan ke depan kita amati delegasi Indonesia tidak ada yang menyatakan hal-hal semacam ini dan menerima begitu saja apa yang direkomendasikan di sana dan menegaskan kembali yang tadi itu rencana bauran energi hingga 23% di tahun 2025 atau 2030, maka mungkin hanya akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita hanya basa-basi aja dengan itu. Yang kedua, ya kita resiko akan tidak efisien. Mungkin akan seperti itu aja kalau memang kita menerima begitu saja, kecuali memang upaya-upaya ini ditegaskan di sana. Mungkin akan beda lah hasilnya. Iya. Jangan sampai seperti KTT sebelumnya, Mas. Dominasi negara majunya tinggi. Yang jelas ini COP26 ini tidak langsung serta-merta bisa kita adopsi juga sih. Karena ratifikasi kan. Ratifikasi juga di parlemen, di DPR tentu juga nggak mudah juga gitu ya. Ya paling cepat kita bisa melaksanakan ini semua di tahun kedua dari hari ini gitu. Iya. Nah, hanya saja begini, untuk G20 tahun depan kita kan tuan rumah. Ya. Nah, salah satu agendanya tuh ngomongin soal ini gitu. Nah, terakhir saya ada komunikasi dengan kawan di salah satu panitia G20 lah ya. Itu bilang kok ini Indonesia belum bikin report terkait dengan transisi energi gitu. Report ini penting untuk ketika nanti kesiapan kita. Dalam hal ini kan ada utang nih Pak Mas, ada uang 273 triliun dan itu akan kepada negara-negara yang punya hutan dan punya tadi ya ekstraktif sektor. Nah, tapi Indonesia tuh nggak punya proposal yang oke. Nah, maksud saya dalam hal ini ada kesalahan di mana? Apakah di kementerian kah ataukah di industrinya yang nerimo aja gitu, dalam hal ini BUMN nunggu perintah atau apa gitu. Sementara di pihak lain global tuh udah siap untuk menggelontorkan uang gitu untuk membantu kita yang 5 negara ini seperti itu. Entahlah, saya juga nggak ngerti apa sih yang ditunggu apa gitu. Saya nggak ngerti apakah perintah, apakah dorongan masyarakat harus kuat banget, atau dari
global yang memaksa banget gitu. Nah, saya nggak ngerti tuh push faktornya tuh apa gitu, yang supaya uang udah ada nih 273, tinggal kita bikin proposal yang oke, yang masuk akal. Tadi semua tidak ada kebijakan yang paradoksal, itu dia. Yang nah itu kesulitan global. Gitu. Jadi ya, itu COP26 itu pesannya itu, Mas Ro, boleh saya bisa simpulkan. Oke. Ya, kita harap selama ini kan seperti kata Ferdi tadi, selama ini menjadi ajang dominasi dari negara-negara maju terhadap negara berkembang dalam berbagai kebijakannya, terutama menyangkut ekonomi, termasuk juga yang terkait dengan urusan lingkungan, urusan perubahan iklim. Caranya macam-macam. Mungkin kalau sekarang dengan menempatkan presiden kita di center of stage, sebagai magnet dari perhelatan, yang mudah-mudahan itu semua tidak membuat fokus delegasi kita terganggu. Yang jelas memang ada problem besar dalam urusan energi di Indonesia, yang itu memerlukan pembahasan yang sangat komprehensif, tidak hanya sepotong-sepotong, dan perlu masa transisi yang memadai dan konsistensi dalam melaksanakan agenda transisinya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Terima kasih Bung Ferdi Asiman atas bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Deni Nurul Fitria atas bincang-bincang kita, dan Famer semua. Demikian perbincangan mengenai membaca pesan dari Glasgow terkait dengan upaya kita melaksanakan bauran energi di dalam negeri bersama dengan Ferdi Asiman dari Alpha Database Research dan Ibu Dina Nurul Fitria dari Amina Research and Business Consulting. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa sekali lagi dukung kami terus, subscribe, like, berikan komentar, dan share seluruh tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Sampai